ajak dulu telepon bentar. Ada. Iya. Lari. Nggak tahu, mungkin dipanggil kan sama si dia. Mungkin dipanggil. Nggak tahu lah kuda. Ya udah kita doakan aja lah. Kita doakan. Orang itu lagi di Tarutung, nanti terganggu. Si Pirang ada si Pirang. Pirang, nggak nampak juga. Lari terus. Jalan kaki. Gitu ya. Oke. Biar coba ku kabari. Ya. Oke, yuk. Woi, aku nggak dibaca. Ya Kak Amanda, sabar ya. Nanti aku baca ya. Hari ini kita temu kangen dulu ya kan. Soalnya semalam kan nggak live ya. Jadi aku cerita dikit. Nah, semalam itu adalah momen ketika stresku meningkat. Jadi hormon stres di otak ini meningkat, rasanya nggak bisa jalan, badan kaku semua, kebas, terus asam lambungku naik, ya kan? Ya jadi ternyata yang memicu aku stres kemarin adalah diriku sendiri. Lupa bahwa siapapun yang kita jumpai dalam hidup ini pasti ada sakit di otaknya, sehingga tanpa mereka sadari, kalau kita dalam keadaan kurang bersyukur, maka kita akan tersakiti. Ya, jadi ya gitu tadi Kak, masalah yang datang silih berganti, perkataan orang ya. Kalau kita terfokus langsung dan berhadapan dengan keadaan itu tanpa kita mengisi dulu otak kita dengan hormon kebahagiaan di sini, maka itu akan membuat kita terpancing, sangat terpancing. Dan kalau sudah terpancing, kita pasti akan jadi emosi. Lalu kemudian kita akan berbuat kembali hal yang menyakitkan, sehingga akan semakin menyakitkan, ya kan? Ntar lagi sabar. Ya. Ya dah. Oh, ya udah. Ya, nanti ku tengok dulu. Nggak ada nomor sama aku soalnya. Ya kita lihatlah kemana nih arah apanya ini nanti. Kita ikuti dulu. Suruh dikirim orang itu nomornya kalau nggak sama aku tak punya. Iya dah ya. Jadi ya udah sekalian ditutup dulu ya kan. Shalom pagi, gitulah ceritanya. Tapi kurasakan lah itu kemarin itu sendiri kurasakan. Wah, ternyata berat sekali rasanya. Dan yang perlu diingat, aku nggak pakai obat. Aku nggak minum obat. Itu hanya perlu waktu sekitar 5-10 menit. Kemudian pikiranku percaya lagi bahwa hidup ini berada dalam kendali Tuhan. Semua otakku percaya pelan-pelan dia akan menghasilkan hormon
endorfin, dopaminnya di sini. Lalu aku bisa cerah lagi. Wah, siang udah happy aku sama istriku lagi ya. Ternyata hamba Tuhan juga manusia. Yes, benar sekali Nang Amanda ya. Jadi ya itulah kisahku semalam. Maka aku live-kan pagi ini untuk bisa berbagi ya. Berbagi dan semoga ini bisa memberkati kita ya. Shalom Kak CHY. Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Jadi apapun yang sedang kita alami sekarang itu kemudian membuat kita merasa sakit itu wajar. Bahkan itu membuat kita menjadi aslam, vertigonya kambuh, keliengannya nggak bisa gerak, kebas, semua itu wajar sekali. Tinggal kembali kita mengingat, karena otak ini harus diajak untuk setuju. Setujukah kita bahwa ada Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita? Iya kan? Setujukah kita pada waktu seluruh sel-sel otak ini setuju, maka kita akan merasakan peningkatan hormon dopamin, serotonin, endorfin di sini yang merah ini. Wah, ya kan? Keren kali dia. Lalu kita rasa sehat lagi. Itu namanya serangan dari roh. Yes. Kalau secara kita yang Kristen, kita juga bisa percaya ada alam roh. Sebenarnya alam roh itu di sini. Ketika pikiran kita ini memikirkan hal-hal yang tidak enak. Jadi yang kita percaya yang gak enak. Kan sakit rasa tubuh. Iya kan sakit tubuhku. Maka otaknya setuju. Oh, aku setujulah. Sakit badanku katanya. Nah waktu otaknya setuju semua. Sel otak itu setuju semua. Maka otomatis dia akan menghasilkan hormon stres. Itu sebabnya kita perlu punya keyakinan ya. Tapi ya keyakinan juga nggak bisa dipaksa. Semua yang dipaksa nggak ada dampak. Kalau kita dengan rela hati setuju, kalau saya setuju, Tuhan Yesus yang saya percaya itu kemudian punya kuasa untuk menyembuhkan. Nah, apa agama kita masing-masing? Setujukah Anda dengan siapa yang Anda sembah? Waktu otak ini setuju, nggak ada yang ragu, Anda akan merasakan di sini peningkatan hormon dopamin, serotonin dan endorfin, ya. Nah, bagi saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib, berkorban. Untuk apa? Untuk menyembuhkan saya, untuk menolong saya. Maka keyakinan itulah yang kemudian ditanya persetujuannya di otak. Setuju nggak nih kamu bahwa Tuhan Yesus yang berkorban, mati di kayu salib, lalu kemudian bangkit oleh karena kuasanya, maka itu membuktikan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya kan? Pagi Kak Nova, anak kami baru operasi hemoroid kemarin, gimana pola makannya biar tidak kambuh? Banyak makan serat, kurangi dagingnya, kemudian jangan stres, ya. Arti jangan stres itu adalah banyaklah bersyukur. Caranya bersyukur adalah pikirkanlah, setujulah bahwa hidupnya adalah berasal dari Tuhan. Jadi kalau anak kita yang sakit, maka bolehlah orang tua membantu. Membantu apa? Menunjukkan hidup yang hidup yang bersyukur itu dimulai dari kedua orang tuanya, ya. Dan campak juga. Udah masuk 3 bulan hipertensi, asam urat dan kolesterol. Oke, berarti banyak stres pikiran ya Kak Misria ya. Relate banget sharing dokter ini sama yang saya sekarang. Amin Kak Feodora, aku berdoa karena aku percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku berdoa karena aku percaya 100% Tuhan Yesus mengasihi kakak. Kalau kakak mau setuju, percaya, saat ini juga kakak bisa rasakan betapa baiknya Tuhan. Waktu kakak rasakan betapa baiknya Tuhan, ini hormon dopamin, serotonin, endorfinnya akan dihasilkan. Tarik tangkap lagi teleponnya kan. Banyak kali persoalan di dunia ini ya kan. Siap. Boleh aja sih, cuma maksudnya berarti kau sounding kan lah ya. Nanti rencana pajak dia gimana?
Boleh. Oke. Yuk. Jadi bagaimana agar asam lambung gak kambuh lagi adalah banyak bersyukur. Bagaimana cara kita bisa bersyukur adalah dengan percaya 100%. Otaknya setuju semua bahwa kehidupan itu adalah bersumber dari Tuhan. Setiap tarikan nafas, coba tarik nafas, sering-sering menarik nafas, lalu kemudian otaknya percaya dan setuju bahwa nafas itu pemberian Tuhan. Tidak ada yang bisa memberikan yang lain. Waktu otaknya setuju 100%, maka dia akan mengalami peningkatan hormon serotonin, dopamin, endorfin di sini. Lihat telunjuk ini. Kalau udah meningkat hormon serotonin, dopamin, endorfin di sini, ini otak akan merasa sangat nyaman. Ya. Shalom Kak Ping Ping. Daerah TMII, mau jauh kali. Apa bisa aku nggak minum obat hipertensi lagi itu, Dok? Nah, kenapa? Pertanyaan yang seperti ini adalah tandanya kita takut dengan obat. Kalau kita takut dengan obat, maka bayangkan kita nggak akan bisa sembuh. Sekarang setuju dulu. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kalau kakak bertanya itu, lalu aku menjawab, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Apakah kakak percaya 100%? Kalau kakak percaya 100%, lalu saat ini bisa merasakan peningkatan dopamin, serotonin, dan endorfin, kakak akan merasa tenang. Kalau kakak rasa tenang, yang pertama sekali kakak alami adalah kakak tidak takut lagi minum obat. Selamat pagi, itu Ernie, nggak takut lagi minum obat, ya. Itu kunci pertama. Lalu dengan percaya 100% bagi Tuhan ini tidak ada yang mustahil. Yang pertama tadi kita rasa tenang. Yang kedua, kuasa Tuhan akan dilepaskan. Siapa yang melepaskan? Tuhan sendiri. Bagaimana caranya? Cara Tuhan. Kapan? Terserah Tuhan. Maka saya percaya orang yang sudah benar-benar percaya 100% kepada Tuhan, dia akan tenang. Tidak ada rasa takut. Tapi kalau masih ada rasa takut, berarti kita belum percaya. Gitu. Karena belum bisa bersyukur. Apa tadi mau kerjakan? Jangan lupa. Maaf ya bye, semuanya lagi gak connect, malah jadi tambah sakit otak. Gitu kali Kak Fitri nih. Tenang-tenang aja situ Kak Fit. Santai. Oh, mau mandi atas. Kan rame. Horas. Amang boru. Tulang lah aku yang manggil Panggabean. Mama aku boru Panggabean. Horas. Inang Lentaria. Horas Kak Erni. Magala Boru Siburian. Horas Kak Simbolon. Horas Kak Norma Tampu Bolon. Shalom pagi Kak Cindy, kolesterol 208 puasa. Perlu minum simvastatin? Boleh? Minum seminggu ya, nanti baru dicek ulang boleh. Pagi Kak Tota. Sudah praktek belum? Jam 10 nanti ya. Mulai praktek jam 10. Izin bertanya, kalau lebih baik minum Promax dulu atau Entrostop untuk kasus diare ya? Entrostop Kak, kalau dia diare ya. Saya kan udah 3 kali kontrol sama dokter penyakit dalam. Kenapa bulan ini saya nggak dikasih obat asam urat ya dok? Udah dicek belum asam uratnya di rumah sakitnya? Harus dicek dulu. Kalau perempuan dia di atas 5,7 baru dapat obat sebulan ya. Perasaan suka tidak enak, sensasi seperti ketakutan dan OVT. Bener. Karena apa? Karena apa yang kakak percaya. Kalau orang yang percaya bahwa hidup ini dalam kendali Tuhan yang Maha Kuasa, maka kalau percaya 100% itu otaknya akan menghasilkan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Apa kerja hormon ini adalah membuat otak menjadi rasa tenang. Nyaman aja dia. Artinya apa? Apapun yang terjadi, semuanya dikendalikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saya percaya Tuhan Yesus. Apa agama kita? Percayai agama kita. Jangan tanggung-tanggung, jangan separuh-separuh. Karena waktu dia percaya 100%, maka Anda akan merasakan
tenang. Jadi kalau kita OVT, karena kita belum percaya 100% kepada apa yang seharusnya kita percaya. Iya kan? Saya percaya Tuhan Yesus. Bagi saya Tuhan Yesus itu mengasihi saya. Saya percaya 100%. Kenapa saya percaya 100%? Dia bahkan sudah membuktikan. Dia menyerahkan nyawanya, dia menyerahkan hidupnya, berkorban, mati, darahnya dicurahkan di kayu salib. Untuk apa? Untuk semua manusia, termasuk saya. Karena sejak dari awal juga saya dilahirkan sebagai orang yang berdosa, ya. Jadi dengan saya percaya itu 100% di otak saya, maka ini mana tahu ada yang udah nonton film Inside Out ya. Saya mengaitkan ini dengan film Inside Out. Silakan ditonton nanti ya kan. Jadi dalam otak ini adalah emosi-emosi nih. Ada emosi marah, ada emosi bahagia, semua emosi. Dan satu yang paling sekarang itu sulit dikalahkan itu adalah ini, emosi kekhawatiran, anxiety, ya. Anxiety ini hanya bisa hilang, disembuhkan kalau ada yang kita percaya 100% di otak kita. Kalau sudah kita percaya, bagi saya Tuhan Yesus, saya percaya dia pegang 100% kehidupan saya, dia kendalikan semuanya, maka saya merasa tenang-tenang saja. Iya kan? Saya infeksi pencernaan dan tidak bisa BAB. Apa memang harus operasi? Sesuai dengan apa yang didiagnosa dokter ya. Gitu. Saya nggak tahu apa diagnosanya. Pagi Kak Moms Nur, saraf kejepit, pinggul belum sembuh, udah minum obat sama pijit. Nah, kalau kita belum percaya, maka penyakitnya nggak bisa sembuh. Obat hanya untuk menolong. Sekarang percayakah Kak Ita? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu kakak percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saat ini juga kita akan rasa tenang. Waktu kita rasa tenang, saat ini juga rasa nyerinya bisa berkurang. Gangguan kepribadian narsisistik. Oke, berarti yang sakit kan suami. Harapannya adalah dari istri. Istri sembuh dulu. Bagaimana kita sebagai istri tahu kita sembuh? Kalau kita sudah menjadi istri yang tenang. Tenang saja walau menghadapi suami yang NPD. Dah, nanti ketenangan istri yang sudah sembuh akan bisa menolong suami yang mengalami NPD. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya 100%. Tinggal tunggu waktu. Nah, waktu kakak percaya, kakak akan rasa tenang. Waktu kakak percaya, tinggal tunggu waktu. Lihat cara Tuhan, dia akan menyembuhkan suami yang NPD. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, percaya. Ajak otaknya percaya. Oke, semalam aku sudah mengalami sendiri bagaimana stresku meningkat, melejit. Sampai gak bisa bergerak aku. Makanya semalam kita gak ada live-livean, ya. Tapi hari ini, wow, otakku dipenuhi dengan apa? Hormon kebahagiaan. Sehingga kalau kita bisa lihat wajahku, tatapan mataku, bahkan suaraku hari ini, waduh, itu bisa terasa pasti betapa damainya hatiku. Bukan hanya damai, betapa aku sedang gembira saat ini juga. Padahal persoalanku nggak berubah. Apa yang menjadi masalah semalam masih adanya hari ini. Apa yang menjadi masalahku semalam masih adanya sampai hari ini. Ya, jadi persoalan mau percaya atau enggak, ya kan? Ya, mana ada yang bisa dipaksa, ya kan? Puji Tuhan, saya sudah di level sangat percaya. Hari-hari jadi indah. Itu dia Kak Ora Popo, thank you. Kaki alergi sembuh total. Wih, haleluya. Kayak gitulah. Ingat ya, saya tidak mengkristenisasi. Apa agama Bapak Ibu? Percayalah 100% kepada Tuhan yang Bapak Ibu sembah. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya melihat sendiri. Saya paham bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan itu saya percaya. Waktu saya percaya, maka saya mengalami peningkatan hormon dopamin, serotonin, endorfin. Gambar ini, Jesus inside out. Kalau ada Yesus di dalam pikiranku, maka keluar pula lah perilaku Yesus
apa yang dirasakan Yesus, apa yang dipikirkan Yesus. Nah, gitu ya. Baru ngerti ternyata saya juga sakit ya. Itu yang soalnya kan, kita lagi sakit terus kita mau berharap orang lain gak sakit lagi, kan itu kecewa namanya. Kita lagi sakit lalu berharap orang lain yang lagi sakit sembuh sendiri gitu, kan gak mungkin kan. Stroke ringan, diagnosa paresis, apa itu? Ya berarti terjadi penurunan aliran darah yang pertama. Yang kedua bisa juga terjadi peningkatan hormon stres di otaknya. Maka kalau ada kesempatan, dia coba kasih lihat YouTubeku ya, atau kalau ada kesempatan WA saya kita coba cerita-cerita ya, supaya kita bisa melihat apa yang ada di dalam pikirannya. Kalau yang di dalam pikirannya adalah banyak masalah, saya hanya bisa menawarkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau otaknya mau percaya, miliaran sel otak di sini. Yes, saya percaya, semua percaya otaknya, sel otaknya setuju. Maka dia akan merasakan damai sejahtera. Waktu hormon dopamin, endorfin, serotonin dilepaskan, aliran darahnya akan kembali. Ya, sel-sel yang tadi udah buntu karena tertutupi oleh apa? Tingginya hormon stres. Gitu ya. Leher belakang kanan kiri pegel terus udah 3 hari. Kak Lia, kalau kakak percaya sama Tuhan yang kakak sembah 100%, kakak akan rasa tenang. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya berdoa saat ini Kak Lia disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kakak percaya 100%, kakak akan terima, kakak akan rasakan ya. Dok, kalau jam segini ngantuk, tiduran jangan ya. Ya apa-apa, tidur aja, nggak salah kok. Yang penting jangan sampai tidur kita itu menyakiti orang lain, ya kan. Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin Kak CHY, kupinlah, iya kan. Amin Kak Nortilot. Ini otak kita ini. Yes, ini gambar otak yang kalau secara medis. Ini gambar otak di dalam film. Yang belum nonton film Inside Out, yes ya. Dan kalau kita percaya, apa yang kita percaya akan kita rasakan. Apa yang kita percaya akan kita kerjakan. Gitu ya. Pagi dokter. Selamat pagi Pak. Shalom dok. Ini kesaksian saya pribadi. Monggo Kak Eng Junita. Mau naik live? Yang mau naik live berikan kesaksian boleh. Yang mau naik live karena udah bingung juga hidup ini, bolehlah 1 orang ya kan. Video tentang kanker sering lewat jadi aku takut, soalnya aku ada benjolan telinga bawah rahang. Udah video tentangku aja lah lewatkan ya Kak Lia ya. Dengan secara sengaja search nama aku Dr. Sibarani. Yang sekarang sering lewat video-video yang menakutkan, search dengan sengaja Dr. Sibarani. Bagi yang sehat bisa percaya lah. Kalau kayak aku ini gimana dok? Nggak apa-apa, nanti pada waktunya kakak sendiri yang menentukan mau percaya atau tidak ya. Kita semua bisa, Tuhan itu sabar sama kita. Yang penting jangan kita mengakhiri hidup. Jangan kita mengakhiri hidup. Kalau itu jangan. Tapi itu pun ya gimana lah aku bilang ya. Aku sendiri yang bilang otak gak bisa dipaksa ya. Jadi harus apa dok? Konsul kemana dok? Konsul ke psikiater lah kalau gitu. Kalau gak mau konsul ke aku, padahal ke aku gampang konsulnya. Tinggal search aja namaku terus Dr. Joseph Sibarani di TikTok, di YouTube. Search aja namaku. Buka lah semua. Kalau ada pertanyaan, monggo WA aku. Bilang dok, terangkan dulu hubungan antar asam lambung dengan otak, dengan khawatir. Ku kirim nanti videonya kan gitu aja. Pagi Kak Lena Sembolon. Dok, pertanyaan saya belum menjawab. Nanya apa tadi Kak Eri? Monggo. Dulu saya asam lambung, susah tidur karena banyak pikiran, padahal nggak penting amat untuk dipikirkan. Pagi dokter dari Bekasi Kota. Takut benjolannya itu, masa ke psikiater? Iyalah, orang kakak takut benjolan. Kalau aku takut sama Tuhan. Kakak mau nggak takut sama Tuhan, Kak Lia? Kalau kakak mau takut sama Tuhan, berarti kakak percaya 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak sulit. Bahkan Tuhan sanggup menyembuhkan segala benjolan. Aku percaya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Selamat pagi Kak Fionika. Amin.
WA aku belum dibaca dok. Apa hipertensi harus juga minum pengencer darah? Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu ya. Dokter sekarang masih di rumah atau tunggu renang ibu? Bener, lagi renang. Ibu lagi mandi nih sekarang. Udah mau siap dia mandi, nanti kami balik lagi ke rumah sakit aku, dia pulang ke rumah ya kan. Berserah kepada Tuhan 100%, semua sembuh total tanpa berobat ke dokter. Amin. Ini aku senang nih. Bu Eng Junita, Tuhan Yesus memberkati ya. Jadi untuk apa guna dokter? Untuk mengingatkan yang pertama. Tapi nanti gak semua dokter mau ngingatin. Yang pertama untuk memberikan obat sesuai dengan kebutuhan pasien, sesuai dengan rasa sakitnya. Tapi obat tidak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah percaya, ya, mengandalkan Tuhan. Amin. Kak Abel Tiara, Tuhan Yesus berkati. Shalom Kak Andi, Bang Andi Yordan, Papua Tengah. Kak Hermina, 66 tahun belakang susah tidur karena apa itu dokter? Karena terkumpul semua masalah dan persoalan, ditambah lagi kekecewaan pada saat ini ya. Sudahlah ya, nggak kuat dengarnya. Bahagia selalu semuanya. Bye. Oke Kak Fitri, masuk ke WA aku aja Kak Fitri ya. Aku balas WA kakak. Kak Fitri masuk ke WA aku aja, jangan kemana-mana. Dok, nasihat untuk yang lagi program hamil. Percaya 100%. Sekarang aku tanya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apakah kakak percaya 100%? Kalau kakak sekarang percaya 100%, kakak nggak takut, kakak tidak akan khawatir, kakak tidak sedih. Lalu tunggulah Tuhan bekerja, karena dia perlu waktu untuk memperbaiki sel-sel hormonnya di sini. Dia perlu waktu, ya. Maka pada waktunya Tuhan akan menjadikan segala sesuatu yang indah. Catat yang gue bilang, tidak lama lagi waktunya. Kalau hari ini kakak bisa merasa tenang karena percaya 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bu Eng Junita, Tuhan berkati. Berarti saya nggak usah ke dokter bedah apa THT gitu ya dok? Kalau kakak percaya yang ku bilang nggak usah. Tapi kalau kakak nggak percaya, pigilah. Iya kan? Braxidin itu ada penenangnya. Jadi tidak untuk diminum lama-lama. Nanti rusak otak, ya kan? Saya juga gagal dok, bayi tabung sudah 4 kali. Saya jadi capek dan sedih. Nah, rasa capek dan sedih itu akan menghasilkan hormon stres di sini. Kalau hormon stresnya banyak di sini, pasti nggak bisa hamil. Hari ini saya berdoa karena saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertanyaanku, maukah kakak percaya 100% kepada Tuhan? Waktu kakak katakan saat ini juga mau 100% percaya, maka kakak akan mengalami peningkatan hormon dopamin, serotonin, endorfin di sini. Kakak akan merasakan tenang. Kalau udah tenang, udah tinggal tunggu waktu ya. Nanti kabarin kalau udah hamil ya. Jangan lupa. Dr. Joseph nggak minta duit. Dr. Joseph cuma minta kesaksiannya aja ya. Aku percaya Allah menyembuhkan aku dok. Tapi selalu ada yang bilang suruh konsul, takutnya bom waktu. Kakak dengar siapa? Kalau orang udah percaya sama Allah 100%, dia nggak perlu banyak dengarkan manusia. Tandanya kita nggak stres. Kita nggak perlu dengar apa kata orang. Dengar kata yang pencipta lah. Terus bilang sama yang ngomong itu, lu yang ciptakan Tuhan. Kamu dengar itu dari Tuhan atau bukan? Tanya sama dia. Ya, kalau ada orang menasehati kita, tanya dulu sama dia, kamu dengar itu dari Tuhan atau bukan? Kalau dibilangnya iya, dengarkanlah. Tapi kalau dibilangnya iya, logika manusia lah. Bilang sama dia, lu juga itu ciptaannya Tuhan. Mana mungkin bisa sesama manusia yang sakit menolong, bilang ya. Nah gitu ya. Jadi gampang kita menghadapi orang-orang dunia sekarang yang toksik-toksik itu nggak apa-apa. Itu kan banyak kali nasihatnya. Udah tinggalin. Pertanyaan saya ulang-ulang tetap belum dibaca. Ya udah di copy paste aja Bu Eri Hartati. Sebab aku kan sambil ngomong. Sakit juga Kak Eri ini ya kan. Tapi udahlah, aku nggak mau jadi sakit. Kalau Kak Eri mau copy paste pertanyaannya sampai bisa aku baca ya. Di Clovena gatal-gatal. Gatal-gatal itu mah persoalannya cuma satu, stres. Selama kita masih stres, gatal-gatal nggak bisa sembuh. Bu Eri Hartati, percaya apa enggak? Kalau Ibu Eri Hartati bilang sekarang
percaya 100%, saat ini juga Kak Eri Artati akan rasa tenang. Minum apa? Kopi. Kopi susu. Hai Kak Vivi. Iya udah live. Ya kan, udah gak sabar aku soalnya live. Tapi ini belum mulai praktek. Ya istriku, ibu negara masih mandi, baru siap berenang. Kak Vivi sehat-sehat, Tuhan berkati ya. Selingan lagu pujian. Yes, takut jantung dok, tapi aku habis makan jalan pagi sambil gandeng adik 2 putaran, setelah itu sesak napas, dada tertumpuk. Yes, karena masih banyak keraguan-raguan di otak kakak. Iya kan? Tuhan. Iya kan, selamat pagi Kak Radija, obat pelantar fasciitis. Masuk ke WA aku aja Bang Rija. Obat pelantar fasciitis. Kak Nurmaida, Bunda Mina sehat juga. Mbak El, kadang denyut jantung lebih dari 120. Gangguan cemas, benar Mbak El, tapi bisa juga kalau dia terus menerus disertai dengan kepanasan, berkeringat banyak, penurunan berat badan, padahal makan banyak, maka sebaiknya kita cek tiroidnya ya. Dok, tolong dibaca WA aku, mau lihat ya. Oke Kak Norma Tampolon, kita jadikan semua indah pada waktunya, ya kan? Wah, udah banyak juga WA masuk, belum kebaca, ya kan? Semalam satu-satu gue jawabin. Ternyata belum siap juga semua, ya kan? Cobalah sekarang kita ingatlah, ya. Berapa banyak kita yang percaya? Dok, kesaksian semalam dokter gimana? Belum dengar. Iya, tadi udah aku ceritain Kak Orapopo. Nanti ku buat ya, ku upload ya. Ya bagaimana kita ketika otaknya kurang bersyukur. Nah, kalau kita otaknya kurang bersyukur, pantang kita terpicu ya hal-hal yang kecil yang sebenarnya seharusnya tidak menyakitkan pun menyakitkan buat kita ketika kita kurang bersyukur ya. Jadi hanya dengan bersyukur maka kita bisa mengalami damai sejahtera. Hanya orang yang damai sejahtera, maka hal-hal yang datang dalam kehidupannya tidak akan menyakitinya. Karena apa? Karena tergantung berapa banyak hormon dopamin, serotonin, endorfinnya. Jadi kalau hormon dopamin, serotonin, endorfinnya itu ya nanti aku bikin Kak kesayangan Tuhan. Ini gambar ini memang aku siapkan untuk itu. Jesus inside out. Jadi kalau kita percaya Yesus ini adalah mengendalikan seluruh kehidupan kita. Hanya pada waktu kita percaya 100%, gak nanya-nanya lagi. Yesus mengendalikan seluruh hidup kita. Ya aku percaya, tak tanya-tanya lagi. Maka pada waktu itu kita akan merasakan apa? Peningkatan hormon dopamin, serotonin, endorfin di sini. Sehingga kita bisa merasa tenang, kita merasa kuat, kita merasa damai, bahkan kita bisa merasa sukacita, gembira, ya. Kak Abel Tiara, saya lagi emosian gitu buka TikTok muncul live dokter jadi ada emosi. Tuhan berkati Kak. Pokoknya ingat aja ya, orang yang dipenuhi dengan rasa syukur itu gak gampang marah, gak gampang sedih. Nah aku semalam adalah ketika kekurangan rasa syukur, aku sok-sokan mau membahas persoalan, akhirnya emosi deh. Jadi kalau kita mau bahas persoalan, ingat berdoa dulu, lalu bersyukur, Tuhan terima kasih saya masih hidup. Supaya apa? Supaya dipenuhi dulu hormon dopamin, endorfin dan serotoninnya. Ya, maaf dok, saya baca dong komenku, mau lihat Siap Inang Norma. Dok, saya kena batu empedu sama lambung GERD, takut operasi dok. Udah persoalan itu, takut semua. Takut batu empedu, takut operasi, takut meninggal, ya kan? Saya dikasih Braxidin, gak saya minum, saya feeling takut ketergantungan. Ya gak apa-apa, tapi kalau masih ada rasa takut, semuanya itu akan membuat kita tidak bisa sembuh. Benjolanku dulu di kiri udah 10 tahunan, terus berapa waktu kiri juga kuraba-raba udah ada juga. Oke, kalau 10 tahun ya gak bahaya lah. Tapi kalau mau pasti, kakak berikan diri kakak diperiksa oleh dokter. Karena kakak juga gak paham benjolan yang bagaimana yang harus diobati ya. Kalau mah sampai sesak napas apa obatnya dok? Kalau lagi kambuh ya lansoprazol, sukralfat. Tapi kalau mau nggak kambuh lagi, obatnya hati yang gembira. Ikuti semua TikTokku, VT-ku. Kapan aku live ikut ya. Kalau aku lagi nggak live tengok YouTube. Nah kan udah dibilang nggak usah konsul. Siapa yang bilang?
Ya kan, tergantung Kak Lia ya. Kalau kakak percaya, aku kan nggak periksa langsung. Itu gunanya dokter di dunia ini ya. Mana tahu ada yang bertanya, kalau gitu apa gunanya dokter? Guna dokter hanya untuk konfirmasi, mengkonfirmasi keadaan di tubuh kita. Bagaimana kita bisa sembuh? Yang pertama, kalau kita percaya sama dokternya. Kalau kita udah nggak percaya sama dokternya, bagaimana mungkin kita bisa sembuh? Gitu loh, Besti, ya kan? Biar dokter langsung tambah semangat jalani hidup. Amin. Kak Fide Vina Lubis, Tuhan berkati. Kopi susu. Nggak sehat minumannya Pak Dok. Iyalah, tapi kayak mana mau dibilangnya kan? Kalau hanya sekali sehari, sekali 2 hari boleh lah. Tapi kalau pagi, siang, sore, malam aku minum itu ya nggak sehat lah, ya kan? Pagi Kak Ervina. Semalam nggak live, iya. Stres semalam Bang Jim. Stres berat, lalu terpicu semua. Aslam, vertigo, jantungku nggak enak, kebas semua badanku, nggak bisa ku gerakkan, berat, ya. Mahku juga suka kambuh, perlu dimakan nggak? Kalau untuk suka kambuh bukan perlu dimakan jawabnya, Kak Norma Tampu Bolon. Lansoprazol itu hanya kalau sedang kambuh. Kalau sedang kambuh, kalau nggak sakit mahnya jangan makan. Tapi kalau mau nggak sakit lagi mahnya, cuma satu obatnya, hati yang gembira. Stres kenapa? Ya namanya manusia, ya kan? Stresnya gini, coba aku susun kalimatnya. Ketika aku dalam keadaan kurang bersyukur atau rasa syukurku sedang kecil, sedang sedikit, berarti hormon dopamin, serotonin, endorfinku sedikit, ya kan? Lalu aku membahas suatu persoalan, maka persoalan itu kemudian ternyata lebih besar dari rasa syukurku. Itu kemudian memicu habis semua hormon dopamin, endorfin, serotoninku. Ditimpa oleh apa? Hormon stres. Jadi katekolaminnya naik, kortisolnya naik. Waduh. Itulah kemudian terasa mulai sakit kepala, kok jadi oyong, jalan gak enak. Kurebahkan aku semalam. Aku ada rebah sekitar 2,5 jam, tapi sambil apa? Merenung. Kuingat lagi, ada Tuhan Yesus yang mengendalikan seluruh kehidupan. Lalu aku percaya. Waktu aku biarkan otakku seluruhnya percaya bahwa Tuhan Yesus mengendalikan hidupku, pelan-pelan diproduksi kembali hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Ya. Lalu kemudian ketika sudah naik baru enak badanku. Kira-kira jam 2 siang semalam udah enak badanku. Nggak ada pantangan makan GERD. Kalau dipantangkan berarti nggak bisa sembuh. Ngilangin anxiety gimana? Jadi serba takut semuanya. Kakak percaya nggak sama Tuhan? Kalau saya karena Kristen, saya percaya Tuhan Yesus. Kakak agamanya apa? Pertanyaannya, kakak percaya nggak sama Tuhan yang kakak sembah? Kalau kakak percaya 100% kepada Tuhan yang kakak sembah, maka kakak akan merasakan tenang. Arti tenang, maka akan meningkat hormon dopamin, serotonin, endorfin di otak kakak. Maka dia akan merasa tenang. Sekaligus juga asam lambung kita bisa turun. Anxiety kita hilang. Kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut apa-apa. Kenapa? Tergantung kepada siapa yang kakak percaya. Inside Out 3 ada Jesusnya. Nggak sabar nunggu tayang. Astaga, gak ada loh. Itu aku yang buat ini gambarnya. Ini tulisan ini aku yang buat. Ya. Karena aku percaya Tuhan Yesus, maka aku berarti kalau ada Yesus di sini, ini semua emosi-emosi negatif ini patuh ini. Ya, kalau dalam animasi, ketika ada Yesus di dalam otak kita, maka emosi negatif dia akan usir. Kita jadi gak gampang marah, kita gak gampang sedih, kita gak gampang khawatir. Bahkan kita tidak lagi merasa khawatir, kita tidak lagi merasa sedih, kita tidak lagi merasa marah dengan dunia ini. Kita akan merasa enak sekali hidup di dunia ini ya. Horas. Lots of joy. Paten kali namanya, lots of joy. Aku sakit perut tiap hari. Setelah pup aku gemetar dan kedinginan, perut bunyi dan kembung. Ya itu karena banyak rasa takut di otaknya.
WA aku yang masih ginilah, biar fair. Yang sampai sekarang masih Aslam dan Gerd, please WA aku, ceritakan semua persoalan kehidupan mulai dari masa kecil sampai sekarang. Jangan ada yang ditutupin. Ceritakan semuanya. Oh, oke Kak Vi, thank you Kak Vi. Oke, aku pantau ya 20 menit ya. Kalau boleh Kak Vi sharekan apanya Kak Vi? Link ininya. Link ojolnya biar bisa aku pantau. Belum baca WA-nya. Oh, udah. Aku Aslam Dok karena bapak aku selingkuh. Selingkuhannya gangguin aku. Sekarang kakak percaya nggak? Tuhan itu maha kuasa. Waktu kakak percaya Tuhan itu maha kuasa, kakak akan rasa tenang sekarang. Tandanya kakak sudah percaya dengan sepenuh hati. Karena dia Tuhan maha kuasa, tinggal tunggu aja waktunya. Tuhan akan membela kakak. Tuhan akan menolong kakak. Tuhan akan mengangkat kakak. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kakak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sam. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Kak Princess Elsa. Yes. Kakak rasa tenang sekarang. Kalau kakak udah rasa tenang, artinya kakak sudah percaya. Kalau kakak sudah percaya, aku percaya. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tunggu Tuhan bekerja. Lihat Tuhan akan bekerja pada waktunya ya. Dok, lapar terus Kak Lea. Kenapa lapar terus Kak Lea? Makanlah terus. Kak Mama Morgan, selamat pagi. Amin. Dok, belum bisa melupakan rasa trauma disakiti. Ingatlah ini bang. Abang ada ingat Tuhan Yesus nggak di pikiran abang? Selama kita belum mengingat Tuhan Yesus. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengingat Tuhan Yesus sebelum kita percaya? Jadi hanya ketika kita percaya 100%, maka memori Tuhan Yesus akan duduk di sini. Ini otak manusia ini. Siapa yang duduk di situ? Kalau kita percaya, maka yang duduk di situ adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang duduk di situ, dialah yang membuat emosi ini menjadi tenang semua. Segala emosi negatif itu kemudian akan hilang. Lapar terus tapi happy. Mantap Kak Lea kalau gitu. Ini saatnya kakak dipulihkan. Ya, berat badan kakak akan naik sehingga kakak tambah cantik. Yes, amin. Aku sering chat dokter tentang Aslam, tapi belum pernah cerita itu semua dok. Ya inilah, karena Tuhan itu bekerja dengan cara yang ajaib. Buktinya semalam aku gak bisa ikut live Kak Lia. Karena itu tadi, Tuhan mau izinkan aku mengalami. Supaya aku bisa paham, bisa mengerti apa yang dialami oleh semua kita. Ya, kita semua adalah saudaraku. Kita semua adalah sahabat-sahabat saya. Kita semua itu adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena kita semua di sini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan, maka hatiku penuh dengan rasa kasih. Aku mengasihi semua manusia. Pada waktu aku tidak memiliki rasa kasih kepada manusia, berarti pada waktu itu aku belum percaya 100% kepada Tuhan. Naik udah 49 kilo pernah 44. Amin Kak Lea, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan izinkan buat kesaksian, pinter dok. Tuhan berkati Kak orang popo. Ya, jadi kalau kita udah percaya sama Tuhan, Jesus inside out ini, waduh enak sekali hidup ini. Pokoknya kalaupun kita hadapi persoalan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi setiap pengalaman-pengalaman yang mungkin menyakiti kita, bukan mungkin, memang menyakiti perasaan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada mustahil, Tuhan mengasihi kita, itu kemudian akan menghasilkan hormon dopamin, endorfin, serotonin. Itu akan membuat kita tetap tenang, bisa tenang lagi di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan. Sebab kita tahu ada Tuhan yang
mengendalikan seluruh kehidupan kita, ya. Saya berdoa untuk kita yang ikut live pagi ini, semuanya mengalami damai sejahtera, semuanya kita mengalami sukacita oleh Tuhan, ya. Yang takut tidak takut lagi. Yang marah, dalam nama Tuhan Yesus hilang kemarahannya. Yang kecewa, dalam nama Tuhan Yesus hilang kecewanya. Yang lagi kesal, dalam nama Tuhan Yesus hilang kekecewaannya. Yang belum bisa mengasihi orang lain, dalam nama Tuhan Yesus mengasihi orang lain. Haleluya. Gitu dia. Jadi enak hidup ini. Kita aja kadang yang belum menyadari, ya kan? Amin Kak Nur. Udah sembuh kan? Ya aku gak tahu. Coba kakak lihat aku Kak Nur. Aku udah sembuh belum? 2023 cek darah, cek tiroid gak ditemukan apa-apa dok. Berarti gak sakit apa-apa Kak Lia. Pertanyaan kakak percaya apa enggak? Gimana cara agar tidak takut sama setan? Apalagi kita dengar di rumah ada setannya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Kak Lani. Mana lebih besar? Setan atau Tuhan? Persoalan sama tapi menghadapinya berbeda karena ada Tuhan Yesus di hatiku. Haleluya. Itu rahasianya, ya. Apapun agama kita, tapi buat yang Kristen, Anda punya Tuhan Yesus. Buat yang Kristen, kita punya Tuhan Yesus. Buat yang Kristen, Tuhan Yesus sudah membuktikan terlebih dahulu betapa besar kasihnya. Tuhan Yesus sudah membuktikan terlebih dahulu, dia mengampuni semua dosa kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Kalau kita percaya, saat ini juga seluruh otak kita, seluruh neuron-neuronnya itu percaya dan berkata amin di dalam otak kita. Ini hormon dopamin, serotonin, endorfin akan diproduksi. Anda tidak akan merasa benci. Hilang rasa benci. Tapi kalau pagi ini kita masih punya rasa kebencian, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Rasa bencimu akan hilang. Kalau rasa bencimu hilang, maka asam lambungmu akan sembuh. Kalau rasa bencimu hilang, GERD-mu sembuh. Kalau rasa bencimu hilang, anxiety-mu sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Yeah. Kak Ratna Tuhan Tuhan berkati. Anda tidak akan bisa membenci manusia manapun. Mau dia sejahat apapun, mengecewakan sekalipun, Anda tidak akan bisa membencinya. Asalkan Anda percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang sudah membuktikan bahwa sekalipun dia dibenci, sekalipun dia disalibkan, sekalipun dia diperlakukan tidak adil, dia sudah memberikan nyawanya berkorban di kayu salib. Maka salib itu membuktikan betapa sayang cintanya Tuhan buat manusia. Tinggal kita aja mau percaya atau enggak. Buat yang mau percaya 100%, saat ini juga Anda akan merasakan damai sejahtera, asam lambung Anda, saya percaya, turun 100%. Amin. Saya banget tuh udah gak benci dia lagi, tambah cinta. Gitu. Kenapa? Karena hormonnya meningkat di sini. Dopamin, serotonin, endorfinnya meningkat. Anda akan dipenuhi dengan rasa bahagia. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi. Iya kan? Penuh dengan rasa sayang. Lihat musuh, kita gak bisa benci. Lihat orang yang berbuat jahat sama kita gak bisa benci. Kita sayang aja sama dia bawaannya, ya. Kalau yang muslim gimana? Siapa yang kakak percaya, Bang Aam? Anda percaya kepada Allah yang Anda sembah. Apa yang Anda percaya tentang Allah yang Anda sembah, itu akan Anda rasakan. Kalau Anda percaya 100%. Ya, saya nggak maksain kok. Kita mau agama apa? Saya nggak maksain. Cuma kan saya Kristen, jadi saya nggak tahu, ya kan? Saya hanya mau bilang, pelajari agamamu, percayai sungguh-sungguh Tuhan yang kamu sembah. Maka kamu akan mengalami seperti yang kamu percaya. Saya percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang punya rancangan yang terbaik, damai sejahtera. Maka ketika saya percaya, saya akan rasa damai sejahtera. Tapi kalau saya ragu dengan itu, saya nggak rasa apa-apa. Itu aja kira-kira, ya kan? Lihat dari jauh, rasa sayang-sayangi. Dok, aku baru kecelakaan. Setelah itu aku jadi terkena anxiety. Yes, sekarang aku tanya, kakak percaya bahwa Tuhan mengendalikan seluruh hidup kakak? Firman Tuhan, imanmu menyembuhkanmu. Amin. Yes. Apa yang kuperkatakan ini adalah perkataan daripada Tuhan. Jadi kalau kita mau percaya, 100% percaya dengan segenap hatimu, yang pertama Anda akan rasa tenang, damai sejahtera. Yang kedua, tinggal tunggu waktunya.
Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Mujizatnya akan Tuhan nyatakan. Jangan tanya kayak mana mujizatnya. Setiap tarikan nafas kita adalah mujizat Tuhan. Udara yang kita hirup adalah bukti mujizat daripada Tuhan. Nggak ada yang lain. Buktinya udara yang kita hirup. Tarik nafas, ada udaranya. Itu mah dari Tuhan. Emang bisa dari yang lain? Coba lu sebutin. Gak bisa kan? Bingung kan? Kalau lu bingung, lu pasti akan anxiety. Kalau lu masih bertanya-tanya, lu pasti akan cemas. Tapi kalau lu nggak bingung lagi, mau percaya 100% bahwa udara yang kamu hirup adalah pemberian Tuhan, tanda dia bekerja, tanda mujizatnya, tanda kasihnya buat kamu, maka kamu akan rasa damai sejahtera sekarang. Apa persoalanmu? Berapa besar pun persoalanmu, tidak akan mungkin bisa melebihi besarnya kuasa Tuhan yang bisa dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Gitu. Saya diteror, padahal saya dirugikan, tapi saya justru mengasihi dan gak melucu. Idem dok. Puji Tuhan, Kak Margaret Farieda. Saya berdoa Tuhan tambahkan kekuatan, damai sejahtera, bahkan sukacita. Bahkan saya percaya Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang ajaib. Amin Kak Lia, semangat mengunjungi orang tuanya. Amin. Sarapan dulu. Yuk yang sarapan. Tuhan berkati Kak Lia. Ya dok, tapi tiap ngerasain leher tegang, pegel, gancet, yes, bisa dari situ semua. Saya mau katakan, dengarkan baik-baik yang ku bilang Kak Lia. Kalau Kak Lia percaya 100% kepada Allah yang kakak sembah, Kak Lia pasti akan rasa tenang di sini. Dan Allah yang baik yang kami sembah adalah Allah yang sudah membuktikan kasihnya. Yaitu yang pertama apa? Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya tidak memaksa siapapun untuk masuk agama apapun juga. Percayai Allah yang kamu sembah. Sesuai dengan apa yang kamu percayai, kamu akan rasakan. Kalau kamu mempercayai hal yang baik, maka kamu akan merasakan yang baik. Iya kan? Agak ngelek deh ya. Oke. Dokter juga pernah doa minta tolong tapi tidak dijawab Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, artinya apa? Ada yang belum kita bereskan. Ada yang belum, jangan-jangan kita belum percaya. Sebab pada waktu orang percaya 100%, dia akan yakin bahwa doanya dijawab Tuhan. Tapi kalau kita bilang doanya belum dijawab Tuhan, berarti Anda belum percaya 100% kepada Tuhan. Coba dokter ceritakan perjalanan hidup dokter waktu muda dan bisa masuk ke dokteran. Nanti gue buat VT-nya aja ya. Karena aku udah sering cerita juga. Kan gitu kan. Amin. Dokter juga pernah doa minta tolong tapi tidak dijawab Tuhan. Enggak. Setiap aku berdoa aku dijawab Tuhan. Ya kan. Karena aku percaya. Tapi kalau kita belum dijawab Tuhan lalu kita menjadi kecewa, itu tandanya kita belum percaya. Ini urutannya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mau menolong kita, ini akan menghasilkan apa? Hormon dopamin, serotonin, endorfin. Kita akan merasa tenang. Kita nggak khawatir. Kita nggak takut, kita nggak marah. Padahal doa kita belum seperti yang kita mau yang terjadi. Gitu. Ya. Jadi kalau kakak katakan seperti itu, berarti kakak belum percaya 100%. Ya. Jadi imani artinya percaya dulu 100%. Tandanya kita percaya 100%. Kita rasa damai sejahtera walaupun kita belum melihat jawaban nyata konkret dari apa yang kita doakan. Jadi kalau belum dijawab, kita akan rasa sabar, bukan harus, bukan terpaksa. Kita akan merasa sabar. Kita pasti rasa sabar, bukan harus. Kenapa? Karena hormon dopamin, endorfin, serotonin ini akan diproduksi di sini. Sehingga apa? Walau kita belum melihat jawaban, tapi kita tetap percaya, kita akan tetap merasa damai. Gitu ya. Oke, jadi ini biar siap-siap kami ke rumah sakit. Permisi dulu.